Hai Futuris, it's review time. Kali ini admin mau nge-review film horor sequel dari Iblis Biarawati yang udah ikonik banget. Ya, Valak is coming back guys. Sebelumnya, sosok iblis ini muncul pertama kali di film The Conjuring 2. Yang udah nonton sih pasti udah gak asing ya sama adegan ikoniknya yang muncul dari lukisan. Ngagetin dan nyeremin banget gak sih? Sosoknya pun berhasil dibuat semencekam itu di tangan James Wan. Film The Nun pun dianggap harus bisa ngebawa kembali sosoknya yang bikin mimpi buruk. Namun, dari film pertamanya di tangan Corinne Hardy, banyak yang ngekritik dan gak puas nih dengan berbagai aspeknya. So, apakah di film keduanya ini bakal ada improvement atau bakal ngulangin hal yang sama? Sini, admin Futuris kasih info. Let's go! Sebelum itu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya biar admin Futuris makin semangat nih ngasih info menarik seputar film atau series ke kalian. Dan jangan lupa ya, buat nyalain notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Setelah 4 tahun yang lalu, Valak terakhir muncul di The Nun pertama. Sosok iblis itu pun kembali meneror lagi nih The Nun kedua. Di sequel ini, Valak kembali meneror tokoh utama. Di The Nun pertama, yaitu Suster Irene dan Frenchie alias Maurice. Tidak hanya meneror mereka, tapi ia juga meneror tokoh-tokoh baru lain di film ini. Duh, bener-bener nih ya Biarawati, bukannya ke gereja, malah demen banget nih nerorin orang. Nah guys, di film pertamanya tuh, Valak emang kelihatan kurang dijelasin motivasinya buat nerorin orang-orang. Mungkin saking gabutnya kali ya, tinggal di gereja entah berantah dan bingung mau ngapain. Dan akhirnya, ia pun kayaknya nyerah dan milih buat cabut dari gereja itu dengan masuk ke tubuh orang yaitu Frenchie. Valak pun bilang, pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Nah, rasa penasaran admin soal motivasi Valak nih akhirnya terungkap di film keduanya. Nanti kalian bakal lebih dijelasin lagi nih kenapa ya Valak ini mau cabut dari gereja itu dan masih suka nerorin orang. Bersyukur dah akhirnya dijelasin biar nggak mati penasaran kalian. So, kalau penilaian admin soal storyline di film keduanya, ya lumayan bagus sih dan ada improvementnya dari film pertama. Udah lumayan lebih rapih dan nggak banyak plot hole-nya. Berbagai plot hole dari film pertamanya pun mulai dibongkar satu persatu di film ini. Ya emang sih, udah jadi tujuan utama dari dibuatnya film sequel, bahkan hukumnya wajib. Kalau enggak, mau nunggu sampai kapan lagi nih? Keburu udah tuir duluan cuy. Masih nyambung dari storyline tadi, emang guys, kelemahan dari film pertamanya tuh terlalu fokus ke lore ceritanya. Sampai kurang banget buat ngejelasin motivasi dan latar belakang dari berbagai tokohnya. Bahkan sosok Valak yang harusnya jadi spotlight utama di film itu malah nggak terlalu jelasin. Padahal sesimpel di-spill dikit aja atau minimal kasih clue kecil lah biar kita bisa nebak-nebak nih, Valak maunya apa sih? Suster Irene yang jadi tokoh utamanya juga kayak nggak dijelasin sih lebih jauh dia ini siapa dan gimana dia bisa punya indera keenam. Ya, finally di film keduanya mereka udah bisa ngembangin tokohnya dengan baik. Setidaknya mereka nggak hanya nyeritain lore di film itu, tapi juga nyeritain motivasi dan latar belakang dari beberapa tokohnya, termasuk Valak dan Suster Irene. Tapi sayang, buat perkembangan karakter utama lain yaitu Frenchie, kalau menurut admin sih masih kurang ya guys. Padahal dia udah ada dari film pertamanya loh. Tapi kayaknya masih sama aja gitu, nggak dijelasin riwayat dia kayak gimana. Kasian sih nasibnya, udah nggak terlalu diceritain, cuma jadi tumbal buat dirasukin Valak. Nasib. Tokoh-tokoh sampingan lainnya yang baru muncul atau sekedar numpang lewat juga makin parah nasibnya. Kalau jadi mereka sih, udah ngambek ya admin. Kalau soal teknik horornya, Valak emang paling ikonik banget sama jump scare-nya yang kadang muncul di tempat yang tak terduga.
Jumpscare paling memorable buat Valak tuh pas kemunculan pertamanya di Conjuring 2 yang muncul dari lukisan. Itu bener-bener jadi ciri khas buat dia. Dan ya, ciri khasnya yang bikin jumpscare dari lukisan juga digunain di Nun 1 dan 2. Gak hanya lukisan, tapi dia juga bisa muncul di benda sejenisnya, kayak cermin, tembok, bahkan muncul dari dalam genangan air di Nun 1. Kayaknya kalau ini agak lain sih. Mana Valaknya beneran basah lagi. Berasa abis asik berendam tuh. Next, selain jumpscare, teknik horor yang jadi andalan dari Valak yaitu ngebawa korbannya ke tempat gelap dan sepi. Abis itu langsung diteror dan bahkan dibunuh. Kok 11-12 ya sama predator cabul? Emang sama-sama setan sih ya. Nah, ngelihat dari teknik horor di film keduanya, kalau menurut admin sih nggak terlalu ada perubahan drastis dari film pertamanya. Di sini emang Valak jadi lebih brutal karena berhasil ngebunuh beberapa orang. Tapi dari teknik horornya mereka tetap pakai teknik yang sama. Nah, teknik horor yang sama kayak gini menurut admin malah jadi pedang bermata dua. Di satu sisi ya emang sih itu udah jadi ikonik Valak, tapi di satu sisi malah jadi ngebosenin dan efek surprise-nya jadi berkurang. Walaupun eksekusinya berbeda, tapi teknik horor yang kayak dibawa ke tempat sepi dulu tuh jadi berulang kali digunain. So, jadi ketebak gitulah kalau di ujungnya nanti bakal ada jump scare. Dan menurut admin, jump scare-nya tuh kadang berhasil, kadang B aja. Nah, kalau kalian tanya mana jump scare yang jadi favorit admin, tentu aja yang pas adegan Suster Irene yang diteror Valak dengan nampilin display majalah. Terus berbagai majalahnya kebuka terus-terusan sampai nongol bentuknya Valak. Itu sih, intensitas horornya lumayan dapet banget. Oh iya, selain itu, admin malah lebih ngeri sama teror dari iblis lain berbentuk kambing yang tiba-tiba muncul di film ini. Beuh, itu sih dari bentuknya aja udah ngeri banget. Apalagi pas dia ngejar anak-anak kecil di asrama. Admin udah ngilu duluan tuh kalau sampai ada anak kecil yang ketangkep dan dibunuh sama dia. Ngeri-ngeri sedap cuy. Next, dari pemilihan scoringnya, kalau dari admin pribadi, entah kenapa ya scoring di film ini tuh cuma kayak film horor pada umumnya. Iya sih, masih lumayan dibikin tegang, tapi ya kayak mainstream dan gak ada sesuatu yang fresh gitu loh. Gak ada something special yang jadi memorable dan bikin makin terkesan kengerian horornya. We want something special for Valak. Terus soal efek visualnya, kalau kata admin sih tetap bagus-bagus aja ya dan gak terlalu beda jauh kayak film pertamanya. Bahkan ada improve di beberapa part, sosok Valak pun tetap dibuat seperti monster iblis yang nyeremin. Dari color gradingnya pun masih enak dipandang dan kesan horornya dapet banget. No problem. So, itu dia review admin Futurist soal The Nun 2. Ya, kalau bisa dibilang sih, film keduanya ada improve lah ya. Gak stuck di situ-situ aja. But masih ada yang harus dibenerin lagi sih, terutama pendekatan ke tokoh-tokohnya. Kan kalau udah makin deket, jadi makin suka deh, sama kayak ke doi. Ya, mudah-mudahan aja kalau emang Valak bakal muncul lagi di Nun 3 atau film lainnya, bisa dieksekusi lebih mateng lagi. Oke, segitu dulu pembahasannya ya. Kalau ada komen-komen kayak, Min, yang itu menurut aku lebih bagus gini loh. Nah, sok silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Thanks and see you on the next video, Futurist!